ceritanya Nabi Muhammad nih udah jadi presiden di Madinah. Dia itu orang Yahudi pengen mendeketin engkau, pengen ikut, pengen menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai gubernur, sebagai presiden. Tapi saya ingetin dia, tapi ternyata kurang. Padahal kalau dia mengikuti Injil yang asli, Taurat asli, dia cukup. Itu oke dia baca, dia apa? Nggak pura-pura, serius. Bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, tapi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal mereka punya Taurat di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari pesanmu dan mereka sungguh-sungguh bukan yang beriman. Jadi, ibu sekalian, makanya kalau ada tamu juga cukup lihat dia. Jadi ada orang asing juga lihat dia. Orang asing macam-macam, apakah orang asing dia sama-sama orang Islam sama kita atau dia orang di luar Islam. Ada dulu, ya. Ada dulu di mana? Di Aceh. Dia belajar di Mekah, ya. Dia belajar di Mekah lama, belajar di kota Mekah lama. Jangan jauh-jauh dah. Kiai Nur Ali, coba ya. Kiai Nur Ali dulu beliau mondok di Mekah, dikirim sama guru Marjuki dan Klender kemana? Ke Mekah. Dia berangkat tahun 1935. Kemudian selesai pondoknya sampai ke Bulak Ujung Malang, kampung Ujung Malang. Ya, dulu masih wilayah distrik, masih wilayah Mester Jatinegara. Dulu kampung Bulak masuk wilayah distrik Bekasi, Bekasi masuk wilayah Mester Jatinegara. Makanya jalan raya Bekasi dari ujung Jatinegara sini ada jalan raya Bekasi. Jalan Bekasi berapa timur atau barat gitu ya. Karena apa? Karena ibu kotanya dulu itu di situ, Mester Jati. Dari mulai Cikarang ujung Lemah Abang itu masuk wilayah Mester Jatinegara. Nah, bupati yang pertamanya adalah kepala daerah yang pertama adalah siapa? Kepala daerah yang pertama itu adalah Guru Nur Ali. Tahun 1950. Gurunya Bapak Amir, Bapak Marjuki Alam. Santri pertamanya Marjuki Alam. Yang sekarang mantunya Kiai Soheh. Tahu? Soheh sini. Anak dua sekarang. Soheh yang anaknya Kiai Sauki. Sekarang punya Sauki anaknya. Yang punya anak dua. Anak dua. Beliau itu punya mertua namanya Amir Marjuki Alam. Bapak Alam Marjuki Alam lah orang Pak Kato mau kenal orang dulu. Marjuki Alam itu adalah santri pertamanya Kiai Haji Ali. Dia yang itu pertama kali ikut peta pembela tanah air sama Jepang latihan. Dan beliau kemudian setelah lulus dan setelah masuk masa kemerdekaan Indonesia, beliau terdaftar menjadi anggota tentara. Jadi Pak Marjuki Alam itu tentara. Awalnya dari dididik sama Jepang, kemudian masuk ke tentara. Nah ceritanya Guru Nur Ali berangkat tahun 1935, pulang 1941, masih masa Jepang. Berapa tahun tuh mondoknya? Sebentar ya? Berapa? 36, 37, 38, 39, 40, 41. 6 tahun. Ya. Singkat-singkatnya beliau 5 tahun lah ya. 5 tahun. Beliau di sana, Bu. Beliau di sana ternyata yang mondok itu bukan hanya orang dari Bekasi, bukan dari Indonesia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang. Banyak yang sekolah di Mekah. Nah, ceritanya singkat cerita, dia pulang ke 41. Tahun 41 masih Jepang, Bu. Ibu udah lahir tahun 41. Dulu dipanggilnya bukan Kiai Nur Ali, manggilnya Guru Nur Ali. Ibu tahu nggak Kiai Nur Ali? Penyebutan Kiai Nur Ali itu pertama kali disebut tahun bulan September sampai bulan Oktober tahun 1945. Halo? Yang menyebut pertama kali Kiai Haji itu adalah orang Surabaya. Ceritanya begini. Tahun bulan September sampai bulan Oktober tahun 1945 berarti udah merdeka apa belum? September, Oktober 2 bulan. Udah merdeka apa belum? Bung Tomo setiap hari dari mulai September sampai Oktober siaran radio Surabaya. Selalu jadi penyiar radio untuk menyemangati para ale-ale Surabaya.
Itu September, ini belum cerita 10 November belum. Cerita masih pengajian lah, ngisi taklim. Abung kamu ngisi pengajian ngisi radio di Surabaya. Nah, dia bilang pada saat ngisi radio itu dia selalu menyebut nama orang Bekasi. Dulu dia belum bilang Bekasi, menyebut orang Mester Jatinegara. Kulo nuwun semuanya pakai bahasa Jawa ya. Ya, pakai bahasa Jawa, seperti bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa Surabaya. Apa namanya? Sedulur ya, sedulur KB ning kono. Ning kono Ning kono ning Mester Jatinegara ada Jalma Soleh. Bukan orang Sunda ya. ada Ujang Jalma Soleh. Itu lagu dia. Pokoknya bahasa Jawanya ning kono ada apa? Ada orang yang sangat luar biasa. Ana wong di mana? Daerah Mester Jatinegara. Orang Jawa namanya ini. Dia dulu dia cerita, dia belajar 5 tahun di mana? Di Mekah. Dia bukan hanya pesantren, tapi dia mengajak orang-orang bertempur melawan Jepang pada saat itu. Iya. Tapi sebelum dia melawan Jepang, pada saat dia tinggal di Mekah, dia udah ngumpulin pemuda pelajar-pelajar Indonesia supaya bergerak, supaya minta Arab Saudi, kerajaan Saudi Arabia supaya memberikan support kepada Indonesia kemerdekaan. Demo, Pak. Jenderal itu mimpin demo dulu di Mekah untuk ngajak pemuda-pemuda pelajar itu masih Jepang. Masih Belanda, Bu. Ceritanya masih Belanda nih ya, cerita masih Belanda. Tahun 35 masih Belanda, sampai 40 Belanda. Jadi masa tahun 39 di Indonesia lagi rame-ramenya Pak Karno menyiapkan kemerdekaan. Kumpul PNI dulu kan Persatuan Nasional Indonesia dipimpinnya Insinyur Soekarno. Iya. Sementara Jenderal Ali di sana sama pelajar terprovokasi sama Soekarno. Wah, di sana lagi siap-siap mau merdeka. Bagaimana cara merdeka? Diajak demo yang ini. Ayo, orang-orang pelajar Indonesia nih, di sana kita mau merdeka nih. Kita doakan, kita sama-sama. Kita bilang sama Saudi dia supaya mendukung orang Indonesia semua merdeka. Demo di depan kerajaan Saudi Arabia. Udah, akhirnya karena sering demo, sering ditangkap sama sekolah juga, belajar juga, ditangkap juga. Akhirnya balik ke disuruh pulang sama kiai. Salah satu gurunya beliau di Mekah ada namanya Syekh siapa? Syekh yang igel-igel yang putih, ibu yang suka para habaib di rumahnya suka ada foto dia, foto beliau. Namanya adalah Syekh Sayyid Al-Maliki. Sayyid Al-Maliki. Igelnya putih, udah meninggal, belum lama meninggal. Sayyid Al-Maliki, beliau adalah guru hadisnya Kiai Nur Ali. Ketika pulang, cium tangan, setelah dikasih pesan sampai itu tahun 40 menjelang pulang kampung, naik kapal laut ke ujung malam. Bilang pesan, Guru Nur Ali bahasa Indonesianya, guru, dia panggil guru. Jadi Guru Nur Ali itu mu'alim, kalau orang Betawi bilangnya mu'alim atau guru. Ente nanti kalau ke Bulak ujung malam kan kenapa nyebut Bulak? Karena Bulak itu kan ada gurunya, Guru Muni tinggalnya di Kampung Bulak ujung malam. Masih ada Kampung Bulak? Kampung Bulak ujung malam adanya di Kelurahan Bahagia sekarang. Beliau bilang ente nanti kalau pulang jangan ikut pemerintahan Belanda, jangan jadi pegawai Belanda, jangan jadi pegawai penjajah. Masa itu masih Belanda nih. Iya. Maksudnya pada saat pulang nanti jangan ikut pemerintahan Belanda, artinya ikut jadi istilahnya apa ya? Pekerja lah, openly lah, ikutin dia, ikutin jadi pegawai negeri lah di situ. Jangan. Terus akhirnya, oh ya baik, tapi saya minta sama engkau wahai guru, nanti ente di sana di Bekasi, di Mester bikin perkampungan Islam. Pesannya apa? Perkampungan Islam. Itulah asal usul munculnya at-taqwa. Bikin awal-awal madrasah. Asbabul Munculnya at-taqwa. Jadi kalau lagi masa Belanda, mau sampai peperangan, kita harus ngikutin Belanda. Kalau nggak ngikutin kita diperangin. Rumah kita
tembak, dihancurin keluarga kita. Makanya kita harus ngikutin penjajah. Tapi pesannya kiainya jangan ngikutin penjajah. Kamu bikin kampung Islam, soalnya di Bekasi. Ayo Bu, terkenal dulu, wah Kiai Nur Ali dari ujung ke ujung, dari ujung Lemah Habang sampai ujung Sumarekon itu tanah Kiai Nur Ali semua. Emang orang kaya bapak ibunya, nenek kakeknya. Tuan tanah juga, tuan tanah di Babeh Elan. Ya Babelan dari Babeh, yang punya tanah Babelan itu namanya Babeh Elan. Babeh Elan itu yang tuan tanah orang Cina yang punya Babelan. Tapi saingan sama kakek neneknya Kiai Nur Ali. Saingan kayanya. Dia sebelah Babelan, Babelan sebelah sini sampai ke Mahabang sampai ujung Setu itu punyanya Kiai Nur Ali. Makanya Sumarekon itu, makanya juga kan Atapa 1, Atapa 2, Atapa 3, memang tanahnya beliau semua. Cuma diturunin ke santri-santri ya supaya bikin namanya tetap namanya ganti-ganti. Atapa 1, Atapa 2, Atapa 3. Karena tanahnya tanah dia itu aslinya. Kemudian dipindah tangan ke santrinya atau ke murid-murid. Ibu sekalian, jadi singkatnya, Bu pas sampai udah selesai masa Belanda ya, dia langsung bikin madrasah di Bulak, di ujung Alam. Pas masa Jepang 44 ditembak, 42 dibom Hiroshima, Nagasaki. Jepang pulang kampung karena dibom. Tapi pada saat masa Jepang sebelum dibom sama Hiroshima, sebelum Hiroshima dibom, Kiai Nur Ali diminta supaya jadi penghulu untuk wilayah Kerawang Bekasi. Makanya dia terkenal dengan singa Kerawang. Minta jadi penghulu, diminta sama pemerintahan Jepang. KUA-nya Jepang itu dulu namanya Nippon. KUA itu ada sekarang di sekitar Masjid Matraman Jakarta Timur. Itu KUA-nya pemerintahan pendudukan Jepang. Tahu Bu Matraman? Ada masjid Matraman masih gede di situ. Sebelah sini Pramuka, sebelah sini Matraman. Iya. Sebelah sana ke rumah sakit Cipto. Iya. Sebelah sini ada namanya Masjid Raya Matraman. Iya. Disitulah kantor KUA di Jepang. Kiai Nur Ali panggil ke sana. Ternyata yang manggil siapa Bu? Teman sekolahnya, teman belajarnya waktu di Mekah. Ternyata dia sekolah di mana? Sekolah di sana biar nanti datang ke Indonesia, biar mempengaruhi ulama-ulama di Indonesia. Namanya Mayada, teman satu pondoknya di Mekah. Orang Jepang. Dan makanya dia di sekolah di sana. Kenapa? Oh ternyata tujuannya buat nanti datang ke Indonesia karena di Indonesia banyak orang ulama-ulama habaib. Begitu ceritanya. Ceritanya ketemu sama Mayada. Kaget. Ketika dipanggil dapat surat supaya menuju ke sana. Oh ternyata kirain mau diajak ngobrol, mau dikasih kan dia lagi bikin sekolah nih, kirain mau dikasih apa namanya dana bantuan sama pemerintahan Jepang. Lo taunya dipanggil sama temennya supaya jadi penghulu Kerawang Bekasi, kepala kantor urusan agama lah yang nikahin orang, yang ngurusin tentang masjid, musola. Itu Jepang Bu. KUA. Bu apa jawabannya? Guru, ente kan teman lu kan teman gua, bahasa juga lah. Tolong bantuin gua nih. Gua disuruh pemerintahan Jepang, gua kan orang Jepang, orang Nippon. Lu ya jadi KUA-nya karena ini belum ada urusan yang bisa dihubungin. Ente ya. Mayada, ingat gak ente? Waktu saya pulang ke Indonesia, ke Bulak, pesannya guru kita, guru hadis, wahai Guru Nali, bikin perkampungan Islam. Dia nggak bikin, gabunglah sama, jadilah pegawai pemerintah saat di situ. Pesan kiai dia nggak lupa, pesan guru dia nggak lupa. Akhirnya apa jadi kemudian namanya teman Bu, entah tuh Bu, kalau dia menolak yang kali ini Bu, wah beredar Bu. Tapi karena teman dia, gue disebut karena dia ada senjata orang Jepang yang ada yang sekurit di KU, ada polisi Jepang ya, dikasih Islam main mata. Iyain aja, iya. Maksudnya iya ya. Tapi syaratnya gini, dibisikin Bu. Syaratnya nanti kalau ente bikin pondok pesantren, kalau datang tentara Jepang ke Bulak, ke pesantren, dulu masih madrasah kecil, datang ke sana,
Ini beda Kiai Nur Ali sama Kiai Hasyim Asy'ari cara menghadapi Jepang. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari langsung bertempur di pesantren, makanya pesantrennya di Jombang itu wah ditembakin sama Jepang. Tapi Kiai Nur Ali diajarin sama temannya. Ini untungnya banyak teman bu. Diingetin, nanti kalau ada tentara Jepang ke tempat ente di Bekasi, di Bulak, kalau orang Jepangnya, kalau nanti ada bendera Nippon, kalau nanti disuruh sekere. Kalau tentara Jepang sekere, kamu harus ngikutin sekere. Jangan sampai nolak. Kalau di Jombang menolak bu, akhirnya dibreder. Kiai Nur Ali punya taktik, diajarin sama temannya. Boleh kamu bangun madrasah, bangun pesantren, tapi tolong nanti tentara Jepang datang, kamu ikut sekere, dia sekere, kamu ikut sekere. Sekere itu begini. Jadi tentara Jepang kan ada bendera Jepang tuh. Jadi mau sekere bu. Tanda hormat. Hormatnya kayak menyembah matahari. Sekere. Ibu juga kadang-kadang karena itu tadi pernah dijajah Jepang, ibu kalau pernah oh iya baik Pak Guru, baik Ustaz, begitu ya. Emang itu kebiasaan orang Jepang, jadi kita terpengaruh dari jajah ke jajah. Kita nunduk ya. Padahal itu adalah Kiai Nur Ali dulu pada saat ada tentara Jepang itu bu. Tapi nanti kalau tentara Jepang udah pulang kata Mayada, silakan tetap sembahyang, tetap sholat di waktu. Ini ajarin siapa bu? Temennya ya Allah, supaya pondoknya jangan dibreder. Sampai sekarang kata aku alhamdulillah maju jaya. Boleh nggak begitu? Pura-pura boleh nggak? Boleh kalau kebaikan kali ya. Tapi kalau dia cerita pertama yang di Jombang itu awalnya melawan sama pemerintah Jepang. Akhirnya dibreder. Akhirnya pesantren Jombang itu dibangun, hancur bakar, dibangun beberapa kali bangun. Kalau ini nggak hancur ini sampai sekarang. Paling ditambahin. Paham ya bu maksudnya ya? Iya. Saya bukan ngebedain antara Jombang sama ini bukan. Kan Kiai Dawon dari Jombang. Iya. Orang anak Kiai dari Jombang. Waktu orang sama Ustazah sama orang. Kalau kata dia gitu. Iya mas. Tapi sekarang gara-gara itu bu, sekarang orang NU sekarang udah saklek lagi. Itu ceritanya asal usulnya. Gara-gara dulu saklek, sekarang udah nggak saklek. Apa diajarkan sama Kiai Wahab? Kiai Wahab kan temannya Kiai Hasyim Asy'ari. Apa Kiai Wahab bilang sama santri-santri ya? Udah, sekarang kita gini. Kalau siapapun pemerintahnya, ente harus ikut. Pemerintahnya Soekarno, ente ikutin. Soeharto, ente ikutin. Jadi menteri, ente jadi menteri, yang penting ikutin aja dulu. Jangan frontal, jangan melawan. Nanti kamu akan dibreder. Itu bahasanya siapa? Bahasa Kiai Haji Wahab Hasbullah di hadapan pengurus NU awal-awal dulu, tahun 1926. Supaya apa? Aman. Itu kan berdiri tahun 26. Cuma ceritanya setelah kejadian tahun 45. Akhirnya sampai sekarang kan NU selalu dekat sama pemerintah. Jangan salahin dulu, ada ceritanya begitu. Tapi sekarang kebalikannya, Generali gimana? Tetap juga ya, didatangin sama pemerintah malahan. Tahu menteri, gubernur, kalau ada 12 ibu pernah datang, mau lihat, kan sudah didatangin ya. Ibu pernah, ini pada bengong ini pernah ada ikut maulid yang 12 Rabiul Awal tadi. Dari zaman Jebur, Iya, saya datang. Saya datang berapa kali? Artinya itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal selalu itu ngadain sejak zaman Generali. Iya, di hari. Nah, sekarang orang pemerintah pada datang ke situ, siapapun itu orangnya, partai politik apapun datang ke sana. Karena dari dulunya begitu. Sama pemerintah oke. Tapi beda yang di sini nyamperin. Paham bu? Yang ini disamperin, yang ini nyamperin. Beda apa sama? Beda. Saya bukan berarti membeda-bedakan, tapi ini pelajaran. Pentingnya kita baca sejarah. Akhirnya bu, Bung Tomo itu September Oktober ini belum perang 10 November deh. Selalu menyebut-nyebutnya bukan Guru Nur Ali. No, ada di Bekasi namanya Kiai Haji Nur Ali. Dialah pertama-tama yang memviralkan nama Kiai Haji Nur Ali. Sekarang menjadi jarang Kiai Haji Nur Ali. Iya. Coba ibu jalan, apakah namanya Mu'alim Nur Ali? Bukan. Apa namanya Guru Nur Ali? Bukan. Tapi coba ibu lihat di Jakarta ada jalan Guru Majuki, ada jalan Mu'alim Mugni. Ibu lihat di Jakarta ada nama jalan pakai guru, pakai mu'alim, bukan pakai Kiai Haji. Paham sampai sini?
Jadi kiai karena kiai itu untuk Jawa Tengah Jawa Timur pakainya kiai, nggak pakai guru, nggak pakai muallim. Pentingnya baca saja. Cukup ayat 40. Kenal Pak? Yang terakhir hadis. Iya, saya juga. Udah berapa kali sama Bapak? Ini maksud saya adalah dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Tadi maksud tadi orang Jepang. Iya. Dan pemerintah kan belum tahu. Iya. Pemerintah ikut penjajah apa ikutin kita? Pemerintah pro rakyat apa pro penjajah? Itu maksudnya pelajaran buat kita besok tanggal 27 November. Nah, itu dia. Apa 27 November? Paham? Apa 27 November? Apa Pak Ustadz 27 November? Oh ya, nanti mas. Sekarang belum masanya. Oh, pilkada. Oke. Satu hadis saja. Satu hadis saja. Minta izin, judulnya. Minta izin kemana? Minta izin masuk rumah dan tata krama. Minta izin masuk rumah. Rumah siapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu, wahai ibu yang beriman, janganlah ibu masuk buyutan ke sebuah rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah ibu. Apa? Termasuk itu rumah anak ibu, termasuk itu bukan rumah ibu. Tapi rumahnya beda. Bukan satu rumah ya. Kalau ibu kan satu rumah, ini umpama satu rumah, ini kamar kita, ini kamar dia, kamar anak, kamar anak yang sudah keluarga. Ini bukan. Rumahnya beda, walaupun beda blok. Walaupun nempel, tapi beda rumah. Ini pelajarannya. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, wahai ibu, la tadkhulu, jangan mancing, jangan masuk buyutan ke sebuah rumah, ghairu buyut, yang bukan rumah ibu. Hatta, sampai tasta'nisu, sampai engkau memberi salam. Ngasih salam dulu. Pintunya kebuka pintunya nggak kebuka, salam dulu. Ya kan? Wah, ini rumah anak gua. Apalagi nggak kebuka pintunya. Hati-hati, jangan jadi, kan udah punya keluarga. Siapa tahu suaminya lagi shift 3, berarti pagi ada di rumah. Wah, pede aja gua. Suaminya lagi shift 1 kali. Udah anak gua cewek kan, dia udah masuk aja. Lah jangan dulu. Neng, assalamualaikum dulu. Emang tahu, dia punya jadwal, mertuanya punya jadwal mantu, sebentar, hilap. Ada yang begitu mertua, tahu jadwal mantu. Bu ya, jadi assalamualaikum dulu, walaupun pintunya dibuka. Ini ibu udah pintu dikunci, abang rumah anaknya, pintunya udah dikunci. Gue punya akal, gue dulu anak gua ajarin, kalau lu masuk rumah nggak ada kunci, jendela yang di sini dikasih slotnya jadi gampang ditarik. Iya. Ibu praktekin di rumah anak. Ya Allah, udah ilok. Aku begitu. Karena biasa ngajarin anak kan begitu, akhirnya dia nyobanya. Jadi kayak maling ya? Jadi harus ngasih salam dulu. Biar rumah sendiri juga ya Pak Ustadz. Ya. Kita pulang nih dari mana-mana, pulang ke rumah sendiri juga kasih salam. Yang kedua, wa tusallimu ala aliha, dan memberi salam kepada yang punya rumah. Jadi rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Jadi ada dua, Bu. Satu minta izin, kedua kasih salam. Minta izin itu gimana? Neng, itu namanya minta izin. Atau tok, baru kalau udah ada suara baru assalamualaikum. Gitu maksudnya. Mama, maaf, ada apa? Ya udah pulang. Jangan harus apa kek. Umpama ibu udah, Neng, udah dikasih dendam, ibu nggak paham juga. Lagi batuk, ya Allah. Nggak paham juga, ayo jawab salam juga, Bu, ngedehem, Bu. Waalaikumsalam. Nyamuk kayak gitu anaknya. Enggak matunya enggak, matunya malu. Kirain 3 kali. Mama,
kalau ibu ngasih minta izin. Jadi dua, minta izin dulu, baru kasih salam. Neng, tok tok tok. Baru kalau udah ada jawaban baru assalamualaikum. Gitu bu. Ma, ada AA. Oh ya assalamualaikum neng. Saya mau ma. Kalau udah dibilang ma, jangan, udah pulang. Nah, iya. Ini siapa ini? Ini Allah yang bilang. Yang bilang siapa? Allah tuh, Allah yang bilang tuh. Lah iya, tuh sombong. Ada mertua datang. Ya, namanya nanggung. Ya, itu bagaimana? Bagaimana itu kalau kasus yang begitu? Lanjut. Oke, yang kedua. Wa idza balagha, wa idza dan apabila, ini kata Allah di dalam Quran surat An-Nur. Tadi kalau tadi di surat An-Nur ayat 27. Tadi yang dibilang sama Allah tadi di surat An-Nur ayat 27. Sekarang ayat surat An-Nur ayat 59. Wa idza dan apabila, wa idza dan nalikane balagha balik. Kalau laki-laki udah mimpi basah, kalau perempuan udah keluar darah haid. Apabila balagha al-atfala, anak-anak ibu telah balik, al-huluma fala yasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Jadi ibu, makanya anak yang sudah balik tidurnya kasurnya dipisah. Kalau dia mau panggil mamanya, mau ada perlu mau minta bikin indomie, dia nggak bisa bikin indomie. Ma, bikin indomie, ketok-ketok dulu. Anak ajarin. Kalau ke kamar mamanya, ketok-ketok dulu. Atau ada basa-basi lah. Ma, bikin indomie. Aa lapar nih, mamanya. Anak nih bocah, udah mimpi basah, sudah keluar darah gitu. Dan apabila anak-anak telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Jadi ketok-ketok dulu. Makanya kamarnya dipisahin dulu. Kamarnya dipisahin. Ya, makanya ibu walaupun anak ibu di kamar sebelah, ibu pintunya dikunci. Ya, kunci. Jangan sampai nggak dikunci. Karena anaknya sudah manja sama ibu, ya udah masuk baik. Kalau udah biasa, Iya. dikirain papanya nggak ada di rumah. Kira lembur papanya semalam, katanya ada di rumah. Ya. Pulangnya gelap-gelap, anaknya nggak tahu masih tidur. Ya. Karena malam udah japri ke mamanya, mama siapin landasan perang gitu. Habis mampir ke Kalimalang tadi jam gitu. Yang nggak ngerti berarti belum 17 tahun kan? Bisa baik nih Pak Ustadz ya. Oke. Hadis yang pertama. Anak Abi Musa al-Asari, hadis dari Abu Musa al-Asari sahabat Nabi radhiyallahu anhu kepada beliau. Qala dia berkata, qala Rasul bersabda, al-istizanu salasun. Minta izin itu ada 3 perkara. Nah, ini ada 3 bagiannya. Jangan asal minta izin doang. Ada cara 3. Minta izin itu ada 3 cara. Ada 3 kali. Minta izin itu caranya 3 kali. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Fa'in udina laka wa illa farji. Fa'in, maka jika udina laka wa illa farji. Fa'in udina, apabila ibu diizinkan masuk, apabila ibu tadi masuk ke rumah saudaranya, masuk kamarnya anaknya ibu, kamar sebelah atau rumah sebelah, diizinkan masuk, oke mama masuk. Ini udah kerja, santai ma, masuk. Kita ngopi sini atau kita merujak. Kalau ada bahasa begitu, 1. Jika diizinkan untuk masuk, masuklah ibu. Walaupun itu anak ibu sendiri. Dan jika tidak diizinkan, tadi itu tandanya itu, DM, atau dia ngomong ada AA, baru ibu pulang. Nanti hajatnya ibu nanti menunggu nanti sore atau dijapri dulu. Nek, boleh mama datang? Baru gitu. Itu namanya izin. Jadi izin itu pakai mulut, pakai bahasa, pakai aba-aba, isyarat atau pakai
cara minta izin. Neng, mama mau ke rumah, boleh apa orang? Ini loh, orang tua pengen datang bilang orang. Omar nih Pak, Omar lagi. Tadi orang, saya mau orang lagi. Iya, Omar gitu Pak. Emang berapa rondet, Neng? Emang berapa rondet, Neng? Boleh orang. Dari tadi pagi nggak boleh, saya boleh sore nggak boleh juga. Wah, Omar itu suaminya berlayar ke anaknya. Budi, ya Allah. Oke, hadis yang kedua singkat, udah jangan berpanjang. Hadis yang ketiga, Rasul bersabda begini, An Sahal bin Sa'id, qala Rasul, innama sesungguhnya ju'ila al-istidanu, disyariatkan minta izin minan ajril basari, karena untuk menjaga pandangan. Kenapa harus minta izin? Biar menjaga pandangan. Nanti ibu datang, ibu udah nggak minta izin, pintunya dibuka sama anaknya. Udah emang ini udah dosa kata sama dia. Iya, diturunin dulu Nah, itunya. iya. Mic-nya diturunin dulu nih. Udah. Off, ya. Ibu datang nyelonong baik. Ini kamar anak dia yang gede ini. Ibu masuk, pintu dibuka, nyelonong baik. Kata Allah di sini, kamu minta disyariatkan minta izin itu bukan main-main, kata Nabi. Itu ada aturannya. Kenapa begitu? Adalah karena untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan ibu paham ya? Masuk, kita pengen ke dapur kali anak gua udah ada punya makanan apa orang dia gua mau makannya. Kalau enggak gua balik lagi ngambil ikan. Adik gua mau makan apa mau anak? Atau dia pengen ngecek makanannya ada apa enggak? Biar udah ngambil makanan di rumah. Di gerobak. Ibu pas dia mau ke dapur, Bu, matanya kan ini pintu kamarnya nggak dikunci, ada yang kelihatan dikit. Astagfirullahaladzim. Coba Itu makanya disyariatkan masuknya izin dulu. Nggak sengaja, tapi nggak boleh, makanya izin dulu. Iya, betul. Apa pandangan. Ya. Udah, ada lagi gini. Nah, ada yang cerita begini. Enggak ada kopi dari lo. Kopi beli di warung. Nah, ada orang datang nih ke rumah Nabi. Nabi, bukan rumah ibu, bukan. Nabi istri yang mana nih ya? Nabi belum diperintah nikah lagi selama Khadijah masih hidup. Ya Allah. Apa hebatnya Khadijah? Saya udah cerita ya kan? Saya udah cerita tentang Khadijah kan? Iya. Kenapa Allah nggak kasih ayat Al-Quran untuk Nabi supaya nikah lagi? Kenapa ayatnya turun setelah Khadijah meninggal telah lama? Baru Nabi dapat perintah untuk nikah lagi. Paham Bu? Berarti sehebat apa ini Pak Khadijah? Sampai dia punya istri Aisyah cemburu, disebut-sebut namanya, udah meninggal, udah di kuburan. Ya Bu, paham ya? Jadi ibu begitu ceritanya ya, nikah lagi kalau itu ya. Ada meninggal. Ini kalau ngikutin Nabi Muhammad. Kalau ngikutin Nabi Muhammad Pak Hakim. Aisyah. Pak Haji bener ya? Karena Pak Haji sering dengerin ini obat suka ngaji kan sama ustazahnya, Ustaz sekarang sama pengajiannya. Kalau masalah gitu kan sama. Tadi ngajarin Nabi Allah belum perintahkan nikah Nabi Muhammad sebelum dia meninggal dulu. Pelajaran akhirnya obat paham. Enggak, Allah lebih sayang sama obat. Meninggal dulu. Oke, udah ya. Nah, ini ke rumah Nabi nih. Ini istri yang mana nih? Datang ke Nabi. Udah. Ini apa? Baru tarhim. Oh, saya percepat. Iya, seru. Nabi, ini rumah Nabi, bukan rumah ibu nih. Ini kita, Nabi aja begitu. Dengerin dulu, jangan salah paham. Ada orang minta izin ke Nabi ketika beliau sedang di rumahnya. Nah, sebentar saya baca.
bahwasanya ada diceritakan oleh seseorang di Bani Amir bahwa ia minta izin kepada Nabi. Minta izin kepada Nabi ketika beliau sedang di rumahnya. Di rumah siapa? Coba kita lihat. Maka ia bertanya, bolehkah saya masuk? Siapa yang bilang? Nabi. Nabi. Di rumah? Nabi. Coba kita baca lagi. Maka Rasulullah berkata kepada pembantunya. Perhatikan nih. Maka Rasul pembantunya banyak, ada cewek, ada cowok. Pembantunya Nabi itu, Nabi rumahnya besar. Tapi kalau ibu masuk ke kamarnya nggak ada tempat tidur. Nabi rumahnya besar, tapi kalau ibu ke dapur nggak ada gerobak makanan, nggak ada makanan. Dapat besek, tahlilan, kasih. Terima, kasih. Terima, habis terus. Dapat duit, gajian, habis. Katanya rumah istrinya itu jadi satu rumah istrinya di kamar-kamar. Kan saya bilang tadi, Nabi rumahnya besar, kamar-kamarnya banyak. Sebelah istri di situ semua. Tapi kalau ibu masuk ke rumahnya nggak ada kasur. Iya. Dan memang nggak punya anak dari istri-istrinya itu. Paling punya anak dari Maryam, yang Maryam Kiptiah, dari budak orang Mesir. Itu pun meninggal, Ibrahim namanya. Iya. Masih bayi meninggal. Aisyah nggak punya, Jubaidah nggak punya, Ruqayyah nggak punya, janda semuanya, janda tua. Kecuali Aisyah. Aisyah juga nggak punya, karena dinikahin umur Nabi udah mau nikah umur 9 tahun. Udah dibilang sama bapaknya, Abu Bakar, karena saya sayang sama engkau dan ini perintah Allah, saya suka nikahin anak engkau. 9 tahun turun ayat, tapi belum dinikahin karena masih 9 tahun, belum keluar dari rahim. 15 tahun baru nikah, sekitar 12-14 tahun sudah keluar dari rahim baru nikah. Benar banget. Perintahnya umur 9 tahun, tapi nggak dinikahin, nunggu masa. Nah, boleh masuk, Bu? Boleh saya masuk? Ini orang yang tadi nih mau ke rumah Nabi. Nabi bilangnya aja. Nabi pembantunya banyak. Pembantunya, Bu. Nabi ngomong sama pembantunya, keluar. Neng, Tom, pembantu keluar. Ada tamu mau datang. Maksudnya apa nih? Nabi ngomong sama pembantunya, karena bolehkah saya masuk? Maka Rasul berkata kepada pembantunya, keluarlah. Temui orang ini dan ajari bagaimana minta izin. Oh, itu masalahnya. Ceritanya. Jadi, ada orang datang pengen ke rumah Nabi, selonong boy. Akhirnya Nabi nyuruh pembantunya keluar, ngasih tahu tata cara masuk ke rumah orang. Jangan, walaupun itu rumah Nabi, apalagi rumah Nabi. Rumah orang aja orang ngajarin yang baik-baik, apalagi rumah Rasulullah. Keluarlah temui orang itu dan ajari cara minta izin. Katakan kepadanya supaya mengucapkan assalamualaikum. Tadi nggak ngasih salam dia. Muhammad, harusnya gini, assalamualaikum, boleh saya masuk, Nabi? Gitu. Selanang Ada bahasa basi. Maka orang tadi mendengarnya, lalu segera mengucapkan pada pembantu, nanti ngomong dia, bilang assalamualaikum, bilang boleh nggak saya masuk? Itu ibu. Tadi tuh ngomong ke anak tuh, mertua, anak yang lagi sama mantu ada di rumah. Boleh masuk nggak gua? Gitu. Assalamualaikum, izin. Maka orang tadi lalu segera mengucapkan assalamualaikum, boleh saya masuk? Lalu dia langsung otomatis, assalamualaikum, Nabi saya boleh masuk? Maka Nabi mengizinkannya mas. Tadi kan? Jadi Nabi nih nyuruh Nabi ngikutin ayat Allah supaya menghormati minta izin. Nabi juga melakukan. Jadi Nabi apa yang diikuti sama ke Allah Al-Quran, Nabi juga ikutin. Percaya nggak Bu? Percaya. Itulah yang akan nanti nolongin ibu pada saat ibu lagi sengsara di kuburan. Di pada masa Nabi akan nolongin kita. Ya Allah. Itu nyala lagi lampunya tuh. Maka masuklah dia, lalu masuk dan selesai. Yang terakhir, sebelum kita doa, aku mendatangi Rasulullah, mau masuk ke rumahnya Rasulullah mengucapkan salam, maka Rasul berkata, keluar dari ulang lagi yang mengucapkan. Ini ada lagi yang lain ceritanya. Mas, udah masuk Bu. Tapi nggak jual pembantu, dia masuk sendirian. Pembantunya lagi nggak ada. Nabi langsung keluar dulu. Nabi kasar nggak? Ya berarti boleh dong. Kasar atau tegas? Tegas. Keluar sana. Maka Rasul bersabda, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Padahal kayak orang yang sandiwara ya. Masuk udah masuk aja terima. Nabi sedang mengajarkan sahabatnya orang lain supaya belajar agama yang benar. Itu maksudnya. Kalau begitu lagi, ini buat umatnya.
Besok begitu lagi kalau nggak diajarin, Iya. begitu lagi. Ini karena begitu juga kita ngajarin anak kita, ngajarin cucu kita. Kita harus berulang-ulang ya. Jangan bosen. Kalau ibu bosen kan udah, sono boy. Kalau teriak-teriak, nek. Ya Bu ya, sekian selesai. Besok kita bahas tentang sunnahnya apabila dikatakan kepada orang yang minta izin siapa. Nah ini sunnah. Nanti pekan depan. Kalau ada yang datang, Assalamualaikum, Neng, Po. Yang orang dalam bilang siapa? Itu harus ada. Muncul kata-kata man, siapa? Makanya ada kuis tuh. Saya punya kuis. Namanya kado yang pas. Sebelum masuk bilang siapa dulu? Orang asing kan? Ada orang pura-pura, orang apa? Orang dalam. Iya. Siapa? Oke? Al-Fatihah.